Habib di Indonesia merupakan sebuah sebutan yang mulia kepada turunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita sebagai umat Muslim wajib menghormati keturunan Nabi dan juga wajib menghormati para ulama dimanapun dan kapanpun. Bagi mereka yang mempunyai gelar Habib, tentunya akan mendapatkan status sosial yang tinggi di kalangan masyarakat. Istilah ngalap berkah menjadi salah satu tradisi tersendiri di Indonesia untuk meminta doa dari para ulama dan habaib. Di sisi lain, ada yang menyalahgunakan gelar Habib untuk kepentingan diri sendiri, sehingga tidak jarang Habib palsu bermunculan di Indonesia. Seperti yang akan Abang ceritakan kali ini, kisah tentang Habib palsu yang bernasib malang karena ketahuan oleh masyarakat. Habib palsu ini sempat mengadakan ceramah di mana-mana dan juga menggelar pengobatan-pengobatan palsu, meraup keuntungan yang sangat besar. Seperti apa kisahnya? Tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja kita simak ceritanya. Jamal, begitulah sebutannya. Jamal memang keturunan Arab. Dulu bapaknya adalah seorang pedagang karpet di kawasan Pejaten. Ketika Jamal berumur 5 tahun, kehidupannya sangat bahagia karena bapaknya meraih keuntungan yang sangat banyak dari berjualan karpet Arab tersebut. Bisa dibilang bapaknya Jamal adalah salah satu pengusaha sukses di kawasan Pejaten, Jakarta. Tapi bapaknya Jamal tidak pernah mengaku Habib karena memang dia bukan habaib. Kala itu, ketenaran Habib belum setenar zaman sekarang. Dulu para Habib biasanya memilih jalan untuk membuka usaha atau menjadi seorang diplomat. Walaupun ada yang menjadi penceramah, tapi tidak se-booming saat ini. Nah, di tahun 90-an, krisis moneter pun terjadi, sehingga menyebabkan usaha bapaknya Jamal bangkrut total. Pada tahun berikutnya, ibunya Jamal meninggal dunia, membuat bapaknya Jamal depresi berat, sehingga terkena stroke. Selang beberapa bulan, bapaknya Jamal meninggal, membuat Jamal yatim piatu. Semenjak saat itulah, Jamal mulai mandiri, karena dia tidak punya keluarga sama sekali di Jakarta. Jamal yang masih kecil berumur 10 tahun dia harus berjualan parfum di terminal Pulau Gadung. Di masa-masa sulitnya itu, Jamal harus hidup sendiri karena dia tidak punya kakak ataupun adik. Jamal merupakan anak tunggal. Dia putus sekolah karena tidak punya biaya. Namun pada suatu hari, Jamal duduk di sebuah masjid untuk sholat duhur. Dia melihat ada seorang Habib yang hendak berceramah di masjid tersebut. Jamal pun mengikuti Habib itu dan mendengarkan ceramahnya. Selesai ceramah, Jamal mendekati Habib tersebut. Sang Habib merasa iba pada Jamal. Lalu Habib itu pun mengangkat Jamal sebagai anak. Dan Jamal pun dipesantrenkan ke sebuah pondok yang berada di Jawa. Namun Jamal ini benar-benar kufur nikmat. Setiap bulan dia memang diberi kiriman oleh sang Habib yang bernama Habib Latif. Tapi Jamal sering kabur-kaburan dari pesantren. Dia tidak betah mondok. Selama kabur-kaburannya itulah Jamal tetap menerima uang dari Habib Latif. Uang yang dikirimkan dipakai poya-poya, beli rokok dan beli barang-barang yang tidak berguna. Selama 2 tahun lamanya, Jamal membohongi sang Habib. Dan ketika Habib berkunjung ke pesantren, beliau baru tahu kalau Jamal selama ini membohonginya. Semenjak saat itulah Jamal tidak terlihat lagi. Singkat cerita, 5 tahun kemudian, secara mengejutkan Jamal muncul dengan gelar Habib. Padahal dia tidak punya garis keturunan Habib. Dia bahkan memberikan ceramah ke musolah dan masjid-masjid. Ternyata Jamal ini memalsukan identitasnya karena dia memang berwajah ke Arab-Araban. Dan dengan mudah Jamal pun mengaku Habib. Tentu masyarakat akan percaya padanya. Dengan ilmu agama yang terbatas, Jamal memberi ceramah dengan bekal teks pidato yang dia beli di pasar. Banyak orang yang mendatangi ceramah Jamal. Si Jamal pun mendapatkan keuntungan yang besar dari ceramahnya itu. Banyak orang yang memberi amplop. Dia menjadi kaya raya. Dalam sebulan, Jamal bisa mengumpulkan 5-6 juta rupiah.
Uang itu ia gunakan untuk membangun rumah dan juga membeli mobil-mobil mewah. Dia sangat menikmati posisinya sebagai Habib palsu. Bukan hanya itu saja, Jamal juga membuka pengobatan palsu. Banyak orang yang berobat ke rumah Jamal. Para pasien itu hanya dikasih air. Bahkan mereka menerima butiran-butiran batu yang tidak berguna. Jamal menjual air dan butiran batu itu dengan harga mahal. Satu kali berobat bisa tembus 500.000. Bahkan kalau penyakitnya parah, Jamal bisa memasang harga 1 juta. Namun faktanya, tidak ada satupun pasien yang sembuh. Semuanya tetap sakit dan uang mereka habis begitu saja diporoti oleh Jamal. Singkat cerita, kebusukan Jamal ini terbongkar oleh seorang pasien yang tidak puas dengan pelayanan Jamal. Pasien itu sudah habis sekitar 15 juta berobat pada si Jamal, tapi penyakitnya tidak kunjung sembuh. Si pasien mengidap diabetes. Kakinya sudah membusuk. Bukannya dibawa ke rumah sakit, pasien itu malah mendatangi Jamal berkali-kali sehingga menjadi sasaran empuk Jamal untuk melakukan aksinya. Pertama, Jamal mematok harga 500.000. Yang kedua 1 juta. Dan konsul yang ketiga malah tambah mahal menjadi 2 juta. Semakin banyak konsultasi, maka harganya semakin naik. Hingga habis 15 juta tapi tidak kunjung sembuh. Saat itu, si pasien pun curiga. Jangan-jangan Jamal ini adalah Habib palsu. Kebetulan pasien itu orang kaya. Dia punya banyak pesuruh. Si pasien langsung menyuruh utusannya untuk mengecek identitas Jamal yang sebenarnya. Hal pertama yang dicek adalah garis keturunan Habib. Apakah Jamal ini benar-benar keturunan Habib atau bukan? Maka mereka pun mengeceknya ke Robitoh Alawiyah. Dan ternyata setelah dicek, Jamal bukan Habib. Dia tidak punya keturunan Nabi. Saat itulah sang pasien pun menggembor-gemborkan isu bahwa Jamal ini adalah Habib palsu. Dibuktikan dari surat keputusan yang dia dapatkan dari lembaga resmi. Korban-korban Jamal semakin banyak. Mereka menuntut keadilan. Dan karena korbannya sudah terlampau banyak, mereka pun langsung mengepung rumah Jamal. Rumah Jamal dikepung oleh warga. Saat mereka mendatangi rumah tersebut, banyak orang yang terkejut akan kekayaan Jamal. Ternyata Jamal ini punya tanah hektaran dan juga punya kerbau beserta kambing yang sangat banyak. Mobilnya juga mewah-mewah. Semua itu ia dapatkan dari hasil menipu umat. Jamal dipaksa untuk keluar dari rumahnya. Sebenarnya Jamal ingin ke kantor polisi, tapi warga menghalanginya. Mereka akan menghakimi Jamal saat itu juga. Kemudian Jamal pun dipukuli babak belur. Wajahnya ditendang, matanya dicolok, perutnya diinjak-injak. Sampai akhirnya Jamal pun meninggal dunia. Kemudian bajunya disobek, Jamal telanjang. Dia hanya menggunakan kolor saja. Jasad Jamal kemudian dibuang ke comberan. Sungguh mengenaskan Habib palsu itu. Beberapa mobil polisi pun berdatangan dengan mobil ambulan. Jasad Jamal langsung dievakuasi. Sungguh naas nasib Habib palsu tersebut. Selesai. Sekian dari Abang. Semoga dari kisah ini kita bisa mengambil hikmah agar hati-hati memilih pemimpin agama. Kita harus memilih pemimpin yang bijak dan juga kaya dengan ilmu pengetahuan. Sekian dari Abang, tunggu kisah-kisah selanjutnya ya. Tetap sehat dan salam Preman Nusantara.